Langit senja di Batavia berwarna kemerahan, mencerminkan bara api dari kapal-kapal yang sibuk di pelabuhan. Di dalam markas VOC yang megah, ruangan Gubernur Jenderal Daendels dipenuhi dengan aroma tembakau yang menyengat. Herman Willem Daendels duduk di belakang meja besar dari kayu jati. Matanya tajam menatap dokumen-dokumen yang berserakan di atas meja. Dengan tangan kokohnya, ia menggenggam cerutu besar yang mengepulkan asap tebal. Sementara jemarinya yang lain mengetuk permukaan meja dengan ritme teratur. Di hadapannya berdiri Rafael dan timnya, Kartono, Mari, dan Hans. Mereka tetap diam, menunggu sang jenderal berbicara. Kalian adalah mata dan telinga terbaik yang kumiliki. Suara Daendels dalam dan berat. Ada pengkhianatan dalam barisan kita. Dengan satu gerakan tangan, ia mendorong sebuah surat bersegel merah ke arah Rafael. Lilinnya masih segar, pertanda surat ini baru saja dikirim. Rafael mengambilnya dan membaca dengan cepat. Kapten Willem de Vries memiliki informasi penting terkait pengkhianatan di Batavia. Temui dia secepatnya. Rafael mengangkat kepalanya, menatap Daendels penuh tanya. Kami akan menemui Kapten de Vries segera, ujarnya. Daendels menghela napas panjang, lalu meniupkan asap cerutu ke udara. Matanya menyipit. Kapten de Vries ditemukan tewas tadi malam di kamarnya. Tenggorokannya tergorok bersih, tidak ada tanda perlawanan. Keheningan menyelimuti ruangan. Kartono mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Mari mencatat cepat dalam buku kecilnya. Hans hanya menggeleng pelan. Rafael menutup surat itu perlahan. Ini bukan pembunuhan biasa, ini eksekusi. Daendels mengangguk pelan, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Cari tahu siapa pengkhianatnya sebelum mereka bergerak lebih jauh. Dan Rafael, ia menatap tajam ke arah pemuda itu. Jangan sampai kau tertangkap. Lorong-lorong batu di markas VOC terasa sunyi. Rafael dan timnya berjalan pelan. Langkah mereka nyaris tak bersuara saat memasuki kamar Kapten Willem de Vries. Begitu pintu terbuka, bau anyir darah yang mulai mengering langsung menyergap mereka. Cahaya lentera di dinding berkelip redup, menciptakan bayangan aneh di seluruh ruangan. Mari adalah yang pertama berjongkok di lantai, mengamati bercak darah yang tersebar dari tempat tidur hingga ke meja kerja. Lukanya bersih dan dalam, gumamnya memperhatikan bekas darah di lantai. Ini bukan serangan membabi buta, pembunuhnya tahu persis apa yang dilakukan. Kartono mendekati meja kerja, membuka laci-laci yang sebagian besar sudah kosong. Namun, saat ia menggeser salah satu laci, sesuatu jatuh ke lantai, secarik kertas yang tampak sudah terlipat dan kusut. Dengan cepat ia mengambilnya dan membacanya. Tulisan tangannya tergesa-gesa, seolah ditulis dalam kepanikan. Hanya ada dua kata. Pelabuhan Malam. Rafael mengambil kertas itu dan mengamatinya dalam-dalam. Mungkin ini petunjuk terakhir yang sempat ia tinggalkan sebelum dibunuh. Mari mengamati ruangan sejenak sebelum mengangguk. Kalau begitu, kita harus ke pelabuhan malam ini. Hans, yang sejak tadi diam berjalan mendekati jendela. Ia membuka sedikit tirai, melihat keluar. Kalau aku jadi pembunuhnya, katanya pelan, aku akan mengawasi tempat ini untuk memastikan tidak ada yang menemukan petunjuk. Rafael segera menatap Kartono dan Mari. Kita harus pergi sekarang. Dengan cepat mereka meninggalkan ruangan, sementara di luar bayangan seseorang menghilang di kegelapan. Fajar baru saja menyingsing ketika pos terdepan di pinggiran Batavia diguncang oleh suara tembakan yang menggema di udara. Burung-burung beterbangan dari pepohonan, sementara debu dan asap mesiu memenuhi udara. Seorang prajurit VOC berlari terseok-seok keluar dari gerbang kayu yang sudah hancur. Darah mengucur dari bahunya. "Serangan! Kami diserang!" teriaknya sebelum tubuhnya roboh ke tanah. Di dalam pos, pemandangan yang mengerikan terbentang. Mayat-mayat berserakan di halaman. Beberapa masih menggenggam senjata mereka, sementara yang lain terbujur kaku dengan luka bacokan yang dalam. Di antara mereka, seorang perwira VOC berlutut dengan tangan bergetar, mencoba menekan luka di perutnya yang menganga. Rafael tiba di lokasi beberapa jam setelah kejadian, bersama timnya. Ia melangkah hati-hati melewati genangan darah, matanya menyapu sekeliling. Ini bukan serangan biasa, gumamnya. Hans berjongkok di samping salah satu mayat, memperhatikan luka-lukanya. Tebasan ini tajam dan bersih, bukan kerjaan perampok biasa. Mari menutup hidungnya, menahan bau anyir yang menyengat. Dan lihat ini,
Tak ada tanda perlawanan di dinding atau gerbang, seolah mereka dibantai sebelum sempat bereaksi. Kartono menghela napas berat. Ini kerjaan orang dalam. Rafael menyipitkan mata. Jika benar ini pengkhianatan, maka lawan mereka jauh lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Di ruang peradilan kecil di Batavia, udara terasa tegang. Seorang prajurit VOC, wajahnya masih pucat, berdiri di hadapan seorang pejabat militer dengan tangan gemetar. Ceritakan kembali apa yang kau lihat, perintah Letnan van der Meer, seorang pria Belanda dengan mata tajam yang penuh curiga. Prajurit itu menelan ludah. Mereka datang di malam buta, orang-orang bersenjata berpakaian hitam. Aku melihat seorang lelaki bertopeng memimpin mereka. Rafael yang duduk di sudut ruangan menatap tajam ke arah prajurit itu. Ada sesuatu yang aneh dalam kesaksiannya. Lelaki bertopeng? Tanya Rafael akhirnya. Prajurit itu mengangguk cepat. Ya, dia membawa sebilah keris yang berkilauan. Aku yakin dia bukan orang kita. Kartono mendesah pelan. Terlalu rapi, terlalu mudah. Hans menyilangkan tangan. Kau pikir dia berbohong? Mari menatap lurus ke arah prajurit itu. Atau mungkin dia dipaksa untuk berbohong. Rafael kembali menatap Letnan van der Meer. Kesaksian ini terlalu sempurna untuk dijadikan bukti, katanya dengan suara rendah. Jika kita mengikuti jejak ini, kita hanya akan mengejar bayangan. Letnan itu terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah Rafael, aku akan memberi kalian waktu untuk menyelidikinya. Rafael berdiri, menyesuaikan mantel panjangnya. Kita harus menemukan orang yang benar-benar ada di balik pembantaian ini. Sebelum mereka menyerang lagi, markas VOC di Batavia gempar. Beberapa peti senjata yang seharusnya berada di gudang utama telah menghilang tanpa jejak. Bagaimana bisa? Letnan van der Meer membentak seorang petugas persediaan. Senjata-senjata itu disimpan dalam gudang terkunci dengan penjagaan ketat. Petugas itu menggelengkan kepala, wajahnya penuh kecemasan. Kami juga tidak tahu, Tuan. Tidak ada tanda-tanda pintu dirusak. Seolah-olah senjata itu menghilang begitu saja. Rafael berdiri di dekat pintu, mendengarkan dengan saksama. Ia kemudian menoleh kemari. Apa pendapatmu? Mari menyentuh dagunya, berpikir keras. Jika tidak ada jejak paksa, berarti seseorang memiliki akses ke dalam. Kartono mengangguk. Orang dalam lagi. Hans mengepalkan tangannya. Pertanyaannya, mereka berencana melakukan apa dengan senjata-senjata itu? Rafael menatap keluar jendela, ke arah kota Batavia yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Jika senjata itu jatuh ke tangan yang salah, maka kekacauan yang lebih besar sedang menunggu.